Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Dan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita renungkan supaya kita jangan sombong. You have reached the ChatGPT rate limit. Please try again later. Kenapa kendala teknis lagi? You have reached the ChatGPT rate limit. Please try. Oke, kita ulangi ya guys. Bentar. Nah, kayaknya I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. ada gangguan. Please switch to standard now to keep chatting. Kita coba ulangi dulu. Nah, ternyata ada kendala teknis. Kita pakai manual aja. Kita ke ini. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Oke, pada renungan kali ini kita akan merenungkan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di sini kalian bisa melihat sendiri pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 19 tentang Menara Babel. Ini adalah cerita yang sangat menarik sekali dan mungkin menimbulkan suatu kontroversi karena secara ilmiah keberadaan Menara Babel masih diperdebatkan, tetapi yang maksud di sini adalah bagaimana kehidupan manusia setelah banjir besar ini yang ternyata masih ada perbuatan-perbuatan manusia yang sedemikian rupa ya guys. Jadi pada saat itu bahasanya itu masih satu logatnya dan mereka mempunyai pemikiran untuk mendirikan sebuah kota yang menaranya sampai puncak ke langit. Marilah kita cari nama. Nah, ini sangat penting sekali. Salah satu hal yang kita perlu perhatikan dalam narasi Kejadian 11 ini, mereka membangun kota untuk mencari nama mereka supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, kalau kita melihat di sini, upaya-upaya manusia pada saat itu adalah upaya untuk menyamai yang maha tinggi atau menyamai Tuhan. Dan ini adalah suatu wujud kesombongan dengan teknologi yang mereka buat pada saat itu, teknologi yang mereka punya, mereka membangun sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan mereka merasa dengan teknologi-teknologi mereka itu, mereka mungkin bisa menyamai dengan Tuhan. Namun Tuhan melihat di sini itu adalah sesuatu yang tidak berkenan, bahkan sebagai suatu kesombongan karena ingin menyamai yang maha tinggi. Nah, padahal manusia ini diciptakan dari abu dan debu ya, terbuat dari tanah. Tetapi karena mereka merasa lebih jenius, intelektual tinggi, tapi tidak disertai dengan moral etika yang benar, maka timbul satu kesombongan. Nah, kesombongan yang dibuat di sini adalah mendirikan kota yang menaranya puncaknya sampai ke langit. Ini adalah suatu lambang bagaimana perkembangan teknologi yang sungguh amat
sangat canggih bisa mencapai atau mau menyamai dengan Tuhan ini. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, baik rekayasa genetika, DNA, cloning, dan lain sebagainya, atau menciptakan, kalau di Tiongkok itu beberapa waktu lalu itu adalah menciptakan matahari dan teknologi yang super canggih, tetapi tidak diimbangi dengan bagaimana sikap hidup mereka di hadapan Tuhan. Seringkali manusia lebih mengandalkan intelektualitas kita, dan bahkan beberapa konten tentang fisika kuantum itu ada statement yang menyatakan bahwa peran Tuhan itu tidak diperlukan. Padahal Tuhan menciptakan itu sendiri. Bahkan beberapa teori mengatakan tidak ada Tuhan secara konteks fisika teoritis ya guys, tentang awal mula segala sesuatu. Tetapi itu masih menimbulkan perdebatan karena mereka mengambil satu konsep kosmologi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang permulaan segala sesuatu. Nah, maka dari itu semoga renungan ini bermanfaat, menegur kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Makanya dalam Yeremia 17 ayat 5 itu mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu dalam Amsal juga, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kita di sini adalah manusia yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita jangan sombong, jangan membanggakan apa yang kita punya. Misalnya kita punya kepintaran, kejeniusan, sampai menciptakan alat-alat yang sangat canggih, tapi tidak disertai dengan hidup di dalam kasih, atau mungkin kita pintar segala sesuatunya. Nah, ini penting. Kalau kita melihat cerita di Atlantis ini, bagaimana majunya, canggihnya kota tersebut, namun bobrok secara moral. Lalu dalam kitab Hosea kita melihat bagaimana kehidupan Israel yang sungguh jauh di luar daripada Tuhan, karena memang secara kesejahteraan makmur, mungkin secara teknologi boleh dibilang maju, tetapi tidak diimbangi dengan sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan yang sederhana ini. Kali ini karena kendala teknis dari ChatGPT, ya maklum itu adalah teknologi yang buatan manusia, sehingga bisa error atau bisa terjadi permasalahan. Lawang aku manusia aja sering errornya kok. Tapi sebagai manusia, walaupun sering error, cepatlah bertobat dan mengakui kesalahan. Tapi jangan sampai tobat terus kumat ya guys, harus berubah. Oke guys, terima kasih dan nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan renungan di channel ini, kalian bisa subscribe dan share jika renungan ini menjadi berkat dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau kalian suka, dislike aja kalian tidak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel Snack Rohani ini, sehingga channel ini terus memberikan video yang menjadi berkat, renungan, dan juga mengingatkan kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada Gereja Kemenangan Indonesia Kota Kediri di Jalan Super Semar 114B Ngronggo, Kota Madiun, yang telah mendukung juga dalam proses untuk video ini dapat terupload. Terima kasih banyak. Dan juga kalau kalian ingin mendukung pelayanan channel Snack Rohani ini, silakan cek di link deskripsi untuk persembahan kasih. Itu sukarela kok, tidak
memaksa kalian, tetapi jika kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel Snack Rohani ini, aku membuka persembahan kasih. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.